Masih teringat seorang pemimpin dengan pongah mengatakan bahwa ketika saya memimpin nanti, setelah dilantik nanti, saya akan menjadikan Palestina menjadi neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kita semua sudah melihatnya. Kita semua sudah mendengarnya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang pongah. Jawaban orang-orang kafir yang menantang Allah Subhanahu wa taala, yang ingin zalim kepada hamba-hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat duniawi, kesehatan, kekuatan, kesadaran untuk kita selalu datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu sadar melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang diwajibkan maupun disunahkan. Dan dengannya juga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi nikmat iman dan Islam yang ditancapkan dalam kalbu kita masing-masing, yang dengannya Allah selalu menggiring kita memakmurkan masjid untuk menghindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat berbahagia, mari kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di hari Jumat seperti ini, beliau mengingatkan para sahabat dan juga tentu untuk kita semua, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang mengirimkan salawat atau bersalawat kepadaku satu kali, maka niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat seorang pemimpin dengan pongah mengatakan bahwa ketika saya memimpin nanti, setelah dilantik nanti, saya akan menjadikan Palestina menjadi neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kita semua sudah melihatnya. Kita semua sudah mendengarnya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang pongah. Jawaban orang-orang kafir yang menantang Allah Subhanahu wa taala, yang ingin zalim kepada hamba-hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslim berbahagia, sesungguhnya orang pongah seperti ini adalah pengulangan sejarah saja. Ya. Pengulangan sejarah. Mari kita melihat contoh di sejarah orang-orang seperti ini, bahkan lebih dari ini. Yang pertama adalah Fir'aun. Kita semua tahu, bahkan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi, sembahlah saya. Bahkan dia mengatakan, wahai manusia, saya tidak melihat adanya Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Begitu pongahnya Fir'aun, jamaah sekalian berbahagia. Bagaimana Allah menjawab kepongahannya? Allah mengirim atau menjadikan pasukannya, yaitu air, untuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga berakhirlah episode kedurhakaan dari Fir'aun. Kalau sekaliber Fir'aun
Allah dengan mudah menghancurkan. Ya. Apatah lagi kita di era milenial seperti ini. Kita tidak punya apa-apa jamaah yang berbahagia. Secara individual kita tidak punya tentara seperti tentara Firaun atau bala tentara Firaun. Ya. Maka tentu pelajarannya sangat penting bahwa kepongahan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ke kita seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kepongahan yang sangat besar. Makanya Allah mengingatkan semua orang beriman, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang tidak mau lagi berdoa kepadaku, maka Allah mengancam akan masukkan dalam neraka kekal di dalamnya. Ini salah satu kepongahan dan mungkin sebagian kita tidak menyadari jamaah seperti itu. Apalagi doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti saya akan jawab. Maka Rasulullah mengingatkan sahabat, doa kita tergantung Allah Subhanahu wa taala dan tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya selalu berada pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau dijelaskan, kalau hambaku berprasangka baik bahwa saya akan terima doanya, maka Allah pasti menerima doa kita. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah tidak akan pernah menerima doa kita jamaah sekalian berbahagia. Masyarul muslimin jamaah berbahagia. Setelah Fir'aun, yang lain ada Raja Namrud yang sangat pongah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Inna Allah Rabbi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu dia mengatakan, faqala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, bahkan memenggal orang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap kepungahan Nabi Namrud? Mengirim seekor lalat masuk ke hidungnya dan bersarang dalam hidung kepalanya selama 400 tahun. Sakitnya tidak akan berhenti atau tidak reda kecuali dipukul kepalanya dengan hammer atau palu-palu. Selama 400 tahun dia masih berbahagia. Itulah balasan orang-orang yang pongah. Ya. Tentara Allah seekor nyamuk atau lalat saja tidak bisa dihadapi. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang kedua ini mengingatkan kita semuanya. Baik orang seperti kita sebagai rakyat, penguasa, atau yang diberi amanah. Hati-hati ketika ada kepengahan dalam diri kita. Dalam hal ini menantang Allah Subhanahu wa taala, melarang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semua akan meninggalkan dunia ini dan semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita tidak menyadari, berlomba-lomba mencari kekuasaan yang pada akhirnya justru di dalamnya tidak menjalankan, tidak memfasilitasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pongah, contoh terakhir yang kita ambil adalah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal. Semua kita telah membaca sifat terjang Abu Jahal dari awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, selalu mengganggu, mengintimidasi, memfitnah, bahkan menghalang-halangi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab itu Nabi juga sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Jahal dihancurkan. Ya. Qadarullah, Allah belum menerima doa Nabi di Mekah. Tetapi Allah menerima doa Nabi ketika di Madinah. Ya. Ketika perang Badar 2 tahun setelah hijrah atau 15 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Abu Jahal dihancurkan. Tetapi 16 tahun kemudian Allah memberikan balasan kepada Abu Jahal. Kematiannya tragis di perang Badar, dibunuh oleh 2 anak muda atau 2 belia. Tragis kematiannya, masih berbahagia. Pelajarannya bahwa kepungahan akan berakhir dengan tragis. Yang kedua bahwa doa orang beriman ada kalanya memakan waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang penting adalah seorang beriman selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia prasangka buruk, maka itulah sebuah kesombongan, kepungahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang berbahagia, kita selalu harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kepungahan. Mari menundukkan diri kita, hati kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Urusan dunia dan urusan akhirat, jangan pernah lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ikhtiar kita, dan itulah yang namanya tawakal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari menghindari yang namanya kepungahan, kesombongan menghadapi Allah, termasuk menghadapi manusia. Hanya gara-gara status ekonomi kita secara kasat mata di atas dari besar kita berlaku seolah kita pongah, kita semua menghidup di dunia ini. Pada sungguhnya urusan dunia hanya dua alternatif. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan kita sebelum kita masuk ke liang kubur. Ini tentu nasihat buat kita semua jemaah berbahagia, bahwa mari menghindari sifat kesombongan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat bahwa kesombongan sesungguhnya adalah menentang hak dan memandang enteng manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin yang berbahagia, doa adalah senjata orang beriman hidup di dunia ini dalam menghadapi urusan pribadinya maupun urusan kaum muslimin atau urusan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan sebagaimana kita ketahui sebuah ayat yang semua kita menghafalnya. Bahkan sebagian orang mengatakan ini doa sapu jagat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian di antara hamba-Ku, kata Allah, selalu berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, atina fid dunya, berikan kami di dunia ini hasanatan, seluruh kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat juga berikan kami seluruh kebaikannya, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Kalau tidak ada doa yang bisa kita baca selain yang ini jamaah sekalian, maka cukuplah doa ini kita selalu baca setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengingatkan para jamaah haji atau jamaah umroh yang mau tawaf, kalau tidak bisa menghafal doa selain doa ini, maka ini saja dihafal sambil tawaf. Jangan pegang kertas sambil tawaf, kan itu bukan berdoa namanya, itu membaca doa. Kita baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai 7 kali putaran di Ka'bah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wal qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ansur muslimin muslimina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ansur muslimin al mustada'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ansur muslimin mustada'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.